Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Sebelumnya kami ucapkan yang kami hormati Ustadz Abdul Aswad hafizahullah ta'ala, yang alhamdulillah di sore hari ini beliau bisa hadir di acara Musim Camp yang kedua kali ini. Yang sebelumnya acaranya kita di Tulungagung ya, Ustaz. Terus yang kedua ini alhamdulillah bisa bertempat di Kediri. Selanjutnya buat ahlan wa sahlan buat para peserta Musim Camp yang sudah hadir di acara ini. Semoga acara ini diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di sore hari ini kita masih pembukaan ya, yang akan dibuka oleh Ustadz Abdul Aswad. Sebelumnya kami informasikan kepada para peserta yang belum registrasi bisa registrasi ulang di dekat tenda panitia. Bagi teman-teman juga yang mau mengecas HP juga bisa dititipkan ke tendanya para panitia. Dan kami ucapkan juga kepada para media partner dari Ngangsu Kaweruh, Surabaya mengaji, Batu mengaji, Wulingi mengaji, Madiun mengaji, Trenggalek mengaji, Jombang mengaji, Sada, Dakwah Tolangagung, dan juga dari sponsor dari LGR, Aki, Aslah, Abdi, Indokarman. Insya Allah nanti juga banyak door prize buat para peserta. Ada juga ada pertanyaan-pertanyaan atau nanti antum ingin bertanya, insya Allah ada door prize dari panitia. Baik, untuk menyikat waktu karena waktu sudah jam 5 lebih ya, kita untuk Ustadz Abdul Aswad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Selamat berjumpa kembali di event Muslim Sin Camp yang kedua. Yang pertama dulu diselenggarakan di Jurang Senggani. Itu lereng gunung mana itu? Wilis ya. Lereng Gunung Wilis. Dan waktu itu kita dibersamai oleh Ustadz Ahmad Handika rahimahullahu ta'ala sama Mas Ivan Muhammad Razik ya namanya ya. Qadarullah, beliau berdua sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doa tulus antum semua agar Al-Ustadz Ahmad Handika dan Mas Ivan yang beberapa waktu lalu membersamai kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di surga Allah yang luas. Dan semoga kelak kita bisa menyusul beliau berdua mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi semuanya membutuhkan upaya, membutuhkan usaha. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini diantaranya adalah agar kita senantiasa menjadikan akhirat itu sebagai visi dan misi pertama, visi misi utama kita. Ini kan refreshing ya, bertepatan dengan hari libur anak-anak pondok, anak-anak sekolah. Sehingga dengan keberadaan kegiatan diharapkan setiap kali kita melakukan kegiatan untuk merefresh, ya, menyegarkan kembali kepenatan kita di tengah-tengah aktivitas dunia kita mencari nafkah, mengajar, belajar, berdagang, bekerja, kita tetap mengutamakan unsur ibadah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Seorang yang cerdas itu bukan orang yang mengantongi gelar yang bertengger di mana-mana. Gelarnya dari S1, S2, S3, bahkan dalam satu jenjang dia bisa mengantongi 2 atau 3 gelar sekaligus. Bukan begitu. Al-kayyisu, seorang yang cerdas itu mandana nafsahu, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan senantiasa beramal, beraktivitas untuk kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena banyak orang itu saat dia piknik, saat dia bertamasya, saat dia berkunjung ke hutan, ke gunung, tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, justru malah membuat semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sepekan yang lalu saya turun dari Gunung Prau. Siapa yang tahu Gunung Prau di mana? Ada yang tahu nggak Gunung Prau di mana? Di mana? Beneran Wonosobo itu? Itu masuk wilayah Wonosobo ya? Dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo. Itu. Selama pendakian itu ya isinya cekakak, cekiki, ketawa, ketiwi. Ada yang bawa nyanyian. Na'udzubillah min dzalik, sebagian pendaki malah ada yang bawa khomer untuk menghangatkan badan, tinggu jamu jari ini. Ada yang bawa naik gunung itu malah nggawa sate kiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanan dan minuman itu memberikan efek pada diri seseorang. Kalau antum makan sate kiri, maka lama-lama memiliki sifat seperti USA, United States of Kiri. Ya apa enggak kira-kira? Maka orang Kediri zaman kuno dulu mengatakan kiri sing konco luweh becik tinimbang konco sing kiri. Kiri sing konco luweh becik tinimbang konco sing kiri. Kiri sing konco siapa? Contoh paling utama dan pertama adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing tetapi yang memiliki sifat seperti sahabat, setia, menjaga, mengingatkan kebaikan. Tapi ada sahabat yang justru bersifat seperti iri, berkhianat, menipu, ya, mengajak kepada kemaksiatan. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang masih muda ini punya aktivitas outdoor ya, pulang dari sini itu jangan asal memilih teman untuk mendaki gunung. Pilih teman-teman yang baik, pilih teman-teman yang soleh. Sunnah apa saja yang bisa kita lakukan saat kita berada di gunung. Itu materi kita, amalan sunnah di gunung, mengatasi gangguan gaib di gunung, dan mitos di kalangan pendaki gunung. Tapi kalau antum sudah ngaji, ya bangga dengan identitas seorang muslim, tapi mendaki gunung berteman dengan orang yang enggak ngaji ajur, ya, memilih tempat ngecamp pun pilihannya tuh berdasarkan akidah klenik, bukan berdasarkan apa? Akidah tauhid. Jangan camp di situ. Kenapa? Di situ gawat, banyak hantunya. Di situ ada mitosnya, kalau di situ jangan pakai pakaian berwarna hijau. Hijau apa? Hijau gading. Di Lawu dan di Laut Kidul nggak boleh pakai pakaian warna hijau gading karena akan membuat murka Nyi Roro Kidul. Dan saya ke Pantai Parangtritis pakai kaos hijau gading, Nyi Roro Kidulnya orang gelem ngetok, malu mungkin dia, pekewuh Nyi Roro Kidul itu. Karena saya pernah membaca kitab, ditanyakan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, membaca fatwa afwan, apa hukumnya memakan hewan laut yang berwujud seperti ikan, separuh badannya itu ke bawah ikan, separuh ke atas itu berupa manusia atau wanita cantik. Itu namanya adamiyul bahar, ya, manusia laut gitu. Dia nggak bisa ngomong, rambutnya panjang, ada payudaranya, bisa tertawa terkekeh-kekeh. Nah, kalau kita bertemu dengan makhluk ini, kalau dimakan halal apa tidak, gitu pertanyaannya. Syekh Saleh Fauzan, mungkin ya, mungkin.
Mungkin itu yang disebut Nyi Roro Kidul. Mungkin loh ya. Mungkin itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kata beliau menjawab pertanyaan dengan membaca hadis, laut itu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci bangkainya, suci airnya, halal bangkainya. Seluruh hewan laut secara asal itu halal, termasuk Nyi Roro Kidul. Itu kalau dibikin rica-rica, halalan thayyiban mubarakan fi. Jadi pas saya ke sana dia nggak nongol. Mungkin khawatir mau dirica-rica gitu. Itu akidah yang harus dibangun oleh seorang muslim, teman-teman. Saya mendaki gunung itu dari tahun 2009. Berarti berapa tahun itu? 2009 ya. 14 tahun. Tapi bukan berarti saya 14 tahun hidup di gunung terus, enggak. Kadang naik, kadang turun gitu. Tapi dalam rentang 14 tahun itu sudah bisa dibilang agak banyak lah gunung yang saya daki. Jurang, goa, lembah yang katanya gawat, wingit, enggak ada satu ekor pun saya melihat yang namanya hantu dan demit ini. Porter di Gunung Rinjani itu sepanjang perjalanannya dangdut, campur sari Lombok kalau saya nyebutnya. Tahu campur sari? Campur sari itu hakikatnya campur saru ya. Tapi di Lombok itu ada lagu-lagu lokal dangdutan tapi dengan bahasa Lombok. Jadi sepanjang pendakian itu nyetelnya dangdut terus. Begitu masuk hutan Torean diganti menjadi Murotal Syekh Sudes. Apa ki aku? Ternyata mereka takut terhadap dedemit dan lelembut yang menghuni di hutan Torean Gunung Rinjani. Karena itu hutan adat, teman-teman sekalian. Kok hehehe, cuma gitu dok. Setelah sampai bawah baru mereka ngomong, itu tadi hutan angker Pak Ustadz, makanya nggak boleh kita berhenti di sana, pokoknya jalan terus gitu. Karena waktu itu menjelang malam. Itulah gambaran seorang muslim yang berkegiatan di alam, tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, tetapi justru semakin takut kepada hantu. Semua kebijakan yang diambil itu harus sesuai dengan jangan sampai mengusik kepentingan hantu dan setan ini. Jangan pipis di gunung ini, karena ini gunung ada yang nunggu. Terus kalau kebelet pipis gimana? Ditaruh di botol. Akhirnya di Gunung Gede itu banyak bertebaran botol-botol aqua berisi apa? Ya uyuh. Ya. Bukan uyuh jaran itu. Uyuh menungso. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Saya yakin yang hadir di sini pun masih ada yang menjadi pecinta cerita klenik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Kalau saya punya alat modern yang bisa mendeteksi isi otak itu kelihatan. Cuman kalau pesini nggak kelihatan, pakai kopiah ya. Kelihatannya solehah semua. Nanti jam 2 malam mau pipis gue terke pipis gitu. Lah ngopo aku ndak ning glundung pringis soalnya. Ning kono tok wedi glundung pringis. Ngono buayane nek ngaji ning nggo ngarep dhewe. Ora sumbut. Yang ngarep-ngarep nih. Ngarep depan-depan itu. Ya, jadi pulang dari sini keyakinan klenik, khurafat harus dibuang apa? Jauh-jauh. Harapannya seperti itu. Tauhid kita jadi semakin kuat dan saat berkegiatan outdoor kita tahu mana nih amalan-amalan sunnah yang bisa saya amalkan. Jadi antum pulang dari gunung itu punya pengalaman baru, mentalitas menjadi kuat, fisiknya jadi kuat, ya kan, pahala melimpah, akidahnya lurus, begitu. Jangan berteman dengan pendaki-pendaki gelendek itu. Na'udzubillahi min. Seorang muslim harus punya karakter, punya mentalitas, dan punya kemurnian tauhid. Karena kemurnian tauhid ini akan mengantarkan kita kepada ketenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya,
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Hendaknya ia senantiasa melakukan amal soleh dimanapun. Jangan beranggapan amal soleh itu hanya bisa dilakukan di masjid, hanya bisa dilakukan di pesantren. Tidak, termasuk di tengah kita bisa melakukan amal soleh. Apa saja nantilah kita sampaikan ini. Wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, jangan pernah berbuat syirik. Jangan pernah berkata syirik. Jangan pernah meyakini keyakinan syirik. Perbuatan, ucapan, keyakinan kita harus bersih dari kesyirikan. Itu syarat kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu di Jurang Senggani kita sudah sama-sama belajar akidah yang sahihah, akidahnya Imam Bukhari yang diajarkan, yang menjadi warisan berharga bagi kita semua dari guru kita Al-Ustadz Ahmad Handika. Itu diamalkan, ya. Itu sebagai bentuk bakti kita kepada Ustadz Handika. Semoga apa yang beliau ajarkan kepada kita menjadi amal jariah yang bisa meringankan kehidupan beliau di alam barzah dan mengangkat derajat beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian saja Mas Firda kata sambutan yang bisa saya sampaikan di sore hari yang sejuk dan berbahagia ini. Lokasi ini istimewa sekali, lengkap ya. Ada tempat duduknya seperti Stadion Brawijaya ini. Kamar mandi lengkap. Kamar mandi lengkap, ada musola, tenda, dan ada lampunya ini. Ada kafenya, ada cafe shop ya. Cafe shop. Nanti disediakan Ustaz. Templean itu. Terus lampunya ini saya, wah, masya Allah ada lampu ini milik siapa? Tanya milik vendornya. Jazahumullahu khairan kepada Mas vendor, Mbak vendor yang telah, saya yakin telah bersusah payah dari sejak tadi pagi mungkin ya. Tadi dan siang tadi, dari kemarin malahan. Panitia juga bergotong royong, saling bahu membahu, pundak memundak, sikil menyikil untuk mempersiapkan semua ini. Wabil khusus Mas Firda, jazakumullah khairan, dan teman-teman sekalian, semoga menjadi amal soleh bagi antum semua. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan Ustaz atas pembukaan di sore hari ini. Baik ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita persiapan sholat maghrib ya. Persiapan sholat maghrib bagi teman-teman yang mungkin belum mandi, bisa mandi dulu. Terus bagi para peserta yang ingin mau mengecas HP, sudah disediakan oleh panitia di tenda panitia. Terus bagi para peserta yang belum registrasi atau belum makan tadi siang, makannya masih ada, silakan bisa langsung ke tempat registrasi. Baik ikhwah sekalian, insya Allah untuk kajian yang sesi pertama akan dilanjut pada maghrib. Setelah pada maghrib nanti kita sholat dulu, setelah sholat lanjut makan malam, setelah makan malam lanjut ke sesi kedua, kajian yang kedua. Setelah itu yang ditunggu-tunggu buat teman-teman yaitu barbekyuan bareng-bareng ya, ngopi, kafe berikan, terus barbekyuan bareng-bareng nyantai. Untuk besoknya ada juga kajian pada subuh bersama Ustadz pada subuh. Setelah itu nanti ada seri tanya jawab. Setelah itu kita nge-game bareng, outbound bareng, seneng-seneng bareng. Terus yang selanjutnya nanti kita ada yang terakhir makan siang. Terus setelah itu penutupan. Baik ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup itu untuk pembukaan di sore ini. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.